Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar perempuan hebat dan para pemerhati perempuan? Welcome back to my channel. Bersama saya Nining, kita akan kupas tentang HIV dan AIDS. Isu ini sudah tidak asing untuk Anda sekalian ya. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. HIV adalah organisme patogen yang menyebabkan AIDS, menular melalui darah, serum, cairan semen, jaringan tubuh, dan cairan tubuh lainnya. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat HIV. HIV dalam tubuh manusia hanya berada pada sel darah putih tertentu, yaitu sel T4 yang terdapat pada cairan tubuh. HIV dan AIDS dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan penyebab penularan HIV atau AIDS yang paling sering ditemukan. Virus dapat ditularkan dari seseorang yang terkena HIV kepada mitra seksualnya melalui hubungan seksual tanpa pengaman. Kemudian yang kedua yaitu secara parenteral. Parenteral itu sendiri adalah sebuah metode pemberian nutrisi, obat, atau cairan melalui pembuluh darah. Nah, melalui penularan secara parenteral ini dapat terjadi contohnya melalui transfusi darah atau produk darah, atau alat-alat yang sudah dikotori darah seperti jarum suntik, jarum tato, tindik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perinatal, di mana terjadi penularan dari ibu kepada bayinya. Ini bisa terjadi saat anak masih di dalam kandungan, ketika proses lahir atau setelah bayi itu lahir. Oke, kita akan melihat kelompok yang berisiko terkena HIV/AIDS itu siapa saja. Di antaranya adalah wanita dan laki-laki yang selalu berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Karena ketika berganti-ganti pasangan, kita tidak pernah tahu pasangan seksual tersebut apakah benar hanya berhubungan dengan orang tersebut atau dia juga telah berganti pasangan juga dengan orang lain. Kemudian, wanita dan laki-laki bekerja seks. Tentu saja dilihat dari aktivitas sehari-hari mereka tentunya melakukan aktivitas seksual dengan banyak pasangan. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti melalui anus atau anal dan mulut, homoseksual, dan biseksual. Yang keempat adalah penyalahgunaan obat-obat melalui suntikan secara bergantian. Sedangkan HIV ini tidak menular melalui yang pertama udara. Bersin dan batuk itu tidak akan menularkan HIV. Yang kedua, bersentuhan dengan pengidap HIV, contohnya bersalaman, berciuman pipi, dan berpelukan. Hal tersebut tidak akan menularkan HIV. Yang ketiga, gigitan nyamuk dan serangga. Hal ini juga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan HIV. Cara pemeriksaan tes HIV ada 3. Yang pertama adalah ELISA, Enzyme-like Immunosorbent. Tes ini untuk mencari antibodi yang ada dalam darah seseorang termasuk HIV. Kemudian yang kedua adalah dengan Western blot. Tes ini dapat mendeteksi antibodi HIV dengan lebih akurat, tapi untuk biaya pemeriksaannya lebih mahal dibanding ELISA. Kemudian yang ketiga ada dipstick HIV. Tes ini jenis tes yang cepat dan murah. Sifatnya cukup sensitif dan spesifik dalam melihat kelainan darah. Terus bagaimana pengobatannya? Untuk pengobatan HIV saat ini belum ada. Namun
ada antiretroviral atau ARV yang menghambat pertumbuhan virus. ODA atau orang dengan HIV/AIDS dapat mengkonsumsi ARV ini selama hidupnya sehingga pertumbuhan virus yang ada di dalam tubuhnya dapat ditekan. Yang paling penting adalah upaya pencegahan. Bagaimana cara pencegahan HIV/AIDS? Kita simak ya. Cara pencegahan HIV/AIDS adalah A, B, C, D, E. A adalah abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Mengingat bahwa kasus penularan HIV rentan pada anak usia dini yang melakukan seks bebas akibat pergaulan yang tidak terkontrol, maka sebaiknya remaja diberikan edukasi untuk seksualitas supaya lebih bertanggung jawab dalam menjaga organ reproduksinya. B. Be faithful, yaitu setia pada pasangan. Ketika status HIV seseorang tidak diketahui, rantai penularannya akan terus terjadi. C. Kondom, yaitu penggunaan kondom pada saat berhubungan seksual. Kondom ini dinilai efektif untuk mencegah penularan HIV. D. Don't use drugs, tidak memakai narkoba terlebih dengan penggunaan suntik secara bergantian. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang telah terkontaminasi oleh darah yang terinfeksi HIV, terlebih jika berbagi jarum suntik ataupun menggunakan jarum suntik bekas. Hal ini dapat menyebabkan risiko tertularnya HIV. Yang terakhir adalah E, equipment, yaitu menggunakan peralatan steril. Selain penggunaan jarum suntik, perlu juga diperhatikan peralatan bedah, peralatan tato, ataupun peralatan medis lainnya harus steril sebelum digunakan. Oke, ingat ya, HIV/AIDS ini belum ada obatnya. Jadi, jaga pergaulan Anda dengan baik. Ingat selalu A, B, C, D, E. Oh ya, subscribe ya, like juga video ini, dan aku tunggu komennya di kolom komentar. Ingat juga untuk klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Bye-bye.